Halo, assalamualaikum sahabat PKS. Kembali lagi bersama saya di Ruang Alek. Dan hari ini nih kita ada cerita baru nih di Ruang Alek. Kita bakal ngikutin kegiatan dari salah satu anggota legislatif fraksi PKS DPR RI Komisi 3, yaitu Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun. Nah, hari ini saya udah berada di Senayan dan dari pagi ini kita akan mengikuti Bapak Adang lagi olahraga, dan abis itu kita ada keseruan-keseruan lainnya. Tetap ikutin terus, dan ini kita lagi menunggu nih Pak Adang datang. Oke, ini dia udah ada bersama kita. Assalamualaikum Pak Adang, apa kabar? Baik. Oke, kita udah sama Pak Adang nih. Bapak apa kabar nih? Di hari Sabtu tetap semangat untuk berolahraga nih. Ada kegiatan apa sih Pak hari Sabtu ini? Ya, jadi alhamdulillah lah. Saya setiap hari Sabtu atau Minggu saya gerak jalan sama anak-anak, sama cucu-cucu. Jadi kita tahu bahwa olahraga itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dimana tinggal karena sekarang lagi COVID-19, kita tinggal berpegang kepada patokan 3M. Tapi apapun juga kegiatan olahraga itu jangan ditinggalkan. Karena saya setiap hari jatah itu 1,5 jam setiap hari. Masya Allah. Olahraga. Iya. Nah, tapi kalau jalan kaki sama anak-anak biasanya Sabtu atau Minggu. Iya. Mumpung hari libur ya Pak, mengisi waktu bersama keluarga juga. Hari libur, dan saya lihat juga masyarakat sekarang sudah bergairah sekali untuk berolahraga. Mantap sekali. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya Pak. Oh ya, itu yang paling penting. Nah, hari ini kita bakal ngikutin nih keseruan kegiatan pada hari Sabtu Bapak Adang nih. Pertama kita mulai dari olahraga, dan banyak banget nih bakal kegiatan yang akan kita lakukan ya Pak. Ya. Oke, kita ikutin terus ya. Jangan lupa saksikan terus Ruang Alek pada hari Sabtu jam 10. Boleh kita langsung berangkat Pak? Siap. Bye-bye. Bye. Halo rekan-rekan, jangan lupa olahraga setiap hari kalau Anda ingin sehat. Oke, kita udah selesai nih olahraga bersama Pak Adang, dan selanjutnya kita langsung lanjut ke rumah Bapak Adang Darajatun. Dan penasaran gak sih ada apa aja keseruan yang bakal kita lakuin di sana? Jangan lupa saksikan terus Ruang Alek. Sampai jumpa di rumah Pak Adang. Dadah. Selamat datang di program My Parliament Ruang Alek. Hanya di ruang ini kalian akan dibawa ke dalam suasana kehidupan anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Kami akan membawa Anda pada suasana hangat dengan bertukar pikiran bersama anggota legislatif fraksi PKS DPR RI. Jadi siapkan cemilan dan tempat yang nyaman. Mari masuk ke Ruang Alek. Halo, assalamualaikum sahabat PKS. Nah, kita udah sampai nih ke scene selanjutnya, yaitu grebek rumah dari Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Adang Darajatun. Nah, pada kepo gak sih kira-kira ada keseruan apa nih di ruangan dari Bapak Adang sendiri? Ikuti terus, dan sebelumnya kalau kalian suka tayangan ini jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di PKS TV DPR RI. Ada apa selanjutnya? Ayo, ikutin terus. Assalamualaikum. Wah, kita udah masuk dan kita saat ini mau bertemu Pak Adang langsung. Dan di mana ya? Itu dia. Udah ada guys, Pak Adang udah nunggu kita nih. Langsung aja kita sapa Pak Adang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah bertemu langsung dengan Pak Adang Darajatun, dan ini dia yang kita tunggu-tunggu Pak. Alhamdulillah baik. Bapak, gimana nih kabarnya? Tadi kita habis olahraga bareng, capek gak Pak?
Belum capek. Belum capek. Tadi saya lihat Bapak lagi baca buku nih, lagi menikmati waktu senggang. Baca buku apa sih, Pak? Kebetulan saya lagi baca tentang buku pengabdian saya selama di Polri. Juga antara lain isinya adalah tentang bagaimana saya waktu itu melakukan suatu kegiatan dalam rangka reformasi Polri pada tahun 97-98. Di mana 97-98 itu Polri keluar dari jajaran angkatan bersenjata dan menjadi polisi yang lebih profesional. Nah, selain buku-buku yang mau kita bahas nih, kita dari buka pintu aja nih udah tertarik dengan di sini ada bendera PKS, ada bendera Indonesia dan juga ada bendera Polri nih, Pak. Dan ada tentunya foto Bapak. Ada. Bisa dijelasin nggak sih, Pak, ada makna apa nih, Pak, di balik sudut unik ini? Ya, maknanya ini banyak sekali ya, yang tapi pasti bahwa apapun juga kita sebagai bangsa dan negara, kita harus bangga dengan bendera merah putih kita. Ya, dan kedua, kebetulan saya sempat berbakti kepada kepolisian. Saya bersyukur saya dipercaya oleh negara menjadi seorang wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Komisaris Jenderal. Lalu perjalanan hidup saya akhirnya saya pada tahun 2007 bisa kita mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI bersama almarhum Dhani Anwar, dan sampai hari ini saya sangat setia dan cinta kepada Partai Keadilan Sejahtera. Bangga ya, bangga terus. Bangga. Nah, kita lanjut langsung ke sudut unik berikutnya. Kita lihat di situ kayak ada foto Bapak Adang nih sedang senyum, supaya gagah sekali nih Pak Adang. Boleh kita lihat sedikit gak sih, Pak, di sini fotonya? Boleh. Oke. Nah, ini guys, pakai baju yang oren-oren tuh PKS banget pokoknya ya. Nah, ini fotonya pas umur berapa sih, Pak? Ini saya kepo nih. Ini supaya bisa dibuktikan dengan real, bisa langsung ke sini dilihat. Wah, siapa yang bikin? Udah langsung ada. Umur berapa? 57 ya, Happy tahun. Birthday 57. Dan yang motret adalah Darwis Triadi. Mantap. Ini 57 tahun terlihat seperti 23 tahun sepertinya. Udah mirip belum? Udah ya. Nah, kalau ini bicara itu tadi ya, kita ada 2 foto yang udah kita kulik, dan di sini ada banyak buku nih, Pak. Boleh diceritain nggak sih Bapak, kalau tidak salah juga gemar membaca buku-buku yang ada unsur nasionalisnya, Pak. Boleh diceritain nggak sih, Pak? Salah satu buku aja deh yang Bapak menarik. Ya, yang pasti mungkin kita tahu kan dalam kehidupan kita tuh ada 3 hal yang paling mendasar. Adalah satu, berbicara tentang akhlak, lalu berbicara tentang intelektual, ketiga adalah berbicara tentang fisik. Nah, jadi yang pasti bahwa saya sempat membuka atau membuat suatu buku pengabdian tanpa henti, di mana pada dasarnya dalam buku tersebut, dari hasil bacaan saya yang sebanyak ini, saya lebih melihat bahwa seorang itu harus memiliki visi gitu. Visi ke depan. Seperti saya tahun 97, pada saat saya masih perwira tinggi tapi masih ukuran muda, saya sudah memiliki visioner Polri 20 tahun ke depan itu harus seperti apa. Jadi kalau ditanya tentang ini, buku mana yang paling menyenangkan? Semua menyenangkan. Mantap. Semua menyenangkan. Karena terus terang saja, lebih-lebih untuk anak-anak milenial sekarang ya. Betul. Saya terus terang ini hari selalu belajar, paling juga buka wiki, buka catatan-catatan di setiap tulisan-tulisan. Jadi sebetulnya anak-anak saat ini untuk lebih pintar itu jauh lebih baik daripada saya. Betul. Yang menyimpan buku sebanyak ini. Tapi zaman sekarang tinggal buka handphone, ketemu buka semuanya. iPad, semua ada. Tentang bangsa dan negara maupun dunia. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya kita jalan lagi nih guys. Kita mengulik lagi ada yang ada nih di tembok, yaitu ada foto keluarga tentunya. Keluarga nomor 1 tetap ya, Pak? Keluarga tetap nomor 1. Boleh diceritain sedikit gak sih, Pak? Ini bisa memang ini menarik ya. Biasanya nanti mungkin bisa diambil keluarga yang lebih lengkap. Tapi ini saya bercerita kepada generasi penerus
pada strata 2. Jadi artinya ini cucu-cucu saya. Wah, ini cucu-cucu guys. Ya ampun. Jadi cucu saya ganteng-ganteng, cakep-cakep. Ada 6 ya. Jadi dari putra 4, saya paling besar 3, nomor 2 1, terus nomor 3 dapat 2 lagi. Jadi semuanya 6 dan anak saya yang terakhir baru aja nikah. Mungkin sempat dilihat, sempat waktu itu kalau kita buka sekarang FB Mario Teguh, karena kebetulan anak saya yang paling kecil itu nikah dengan putrinya Pak Mario Teguh. Masya Allah. Nah, ini bisa dilihat guys, fotonya aja, foto keluarga banyak banget. Berarti Bapak sangat amat mementingkan keluarga kan Pak? Ya, keluarga kalau sangat penting juga tidak, dalam arti bahwa keseimbangan itu penting. Betul. Karena kalau toh kita cuma berpikir tentang keluarga saja dan tidak berpikir tentang masa depan apa, masyarakat apa juga betul, tidak. Betul. Jadi di dalam kehidupan itu bahwa hidup seimbang, atau istilah saya selalu berbicara tentang win-win solution. Jadi setiap permasalahan akan selesai kalau kita mau sama-sama mengerti dan mau menerima pendapat orang lain. Betul. Dan baru kita memutuskan. Jadi yang penting win-win solution itu sangat penting di dalam setiap kita menghadapi suatu masalah. Oke, itu dicatat ya guys. Jangan sampai lupa. Kalau lupa, flashback lagi. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tentang foto udah, tentang barisan intelektual, buku-buku udah, keluarga udah, dan ini ada sudut yang paling unik dan juga menarik nih. Itu ada sudut sisi penghargaan ya Pak, dan sisi prestasi dari Pak Adang nih, boleh ditunjukin nggak sih Pak? Ini dia guys, ini saking banyaknya jadi dan berprestasi. Cabutnya rada susah nih. Ini banyak banget guys. Ini ya, mungkin ini saya paling menarik nih. Pindah sebelah sini. Nah ini boleh ceritain nih mulai paling dari sebelah sini. Habis SMA, gagah sekali. Mantap. Habis SMA saya masuk Akabri. Dan ini namanya latihan prajurit tangkas. Ya, kita ditaruh di dalam satu hutan. Tidak diberi makanan. Dan kita harus mampu mengatasi diri kita dalam latihan jurit malam istilahnya. Oh iya, jurit malam pasti pada pernah ngalamin lagi ospek gitu. Nah, itu waktu masuk. Dan menjelang lulus sudah keren. Makin gagah. Mirip gak? Enggak, kurang ya. Ini Taruna. Kebetulan saya dipercaya menjadi komandan kompi. Jadi tidak semua Taruna bisa pakai merah begini. Mantap. Ya. Wah, ini boleh diceritain nggak sih Pak? Seru nggak sih Pak ikut sekolah Taruna seperti itu? Saya pikir seru ya, dalam arti bahwa saya tidak ingin membeda-bedakan. Tapi kan minimal tadi saya bilang kan bahwa di Akabri itu 3 permasalahan tentang akhlak, intelektual, fisik itu menjadi utama. Betul. Terutama akhlak. Jadi saya pikir dimanapun juga lembaga pendidikan sebaiknya 3 prinsip hidup itu betul-betul dipegang, baik itu dalam rangka menseleksi dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada yang nyelip di belakang tuh, boleh saya ambilin ya Pak? Boleh. Nih, saya kepo nih, ini tuh ada penghargaan sangat menarik nih, boleh dijelasin nggak sih Pak ini tuh apa nih? Sekali lagi setelah ini sertifikat ya pada saat saya menjadi pelaksana dari SEA Games. Wah, Masya Allah. Tapi nanti ada yang lebih hebat ini lagi. Apa lagi nih Pak? Mantap. Yang paling hebat itu di sini adalah penghargaan saya pada saat saya memberikan mantap sekali kemenangan angkat besi pada Olimpiade. Wah, ini 2002 karena saya adalah ketua umum Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga. Ini piagam yang tertinggi itu. Kalau perlu saya pegang, biar ini bagus. Ada lagi nih, piagamnya ya Pak. Nah, ini. Insya Allah. Wah, ini mengandung banyak sekali memori di dalamnya. Insya Allah berprestasi sekali Pak Adang. Insya Allah. Ini dalam konteks olahraga. Ini oke. Nah, kalau dari konteks olahraga, pekerjaan, pengalaman hidup, sekarang kita masuk di dalam konteks profesionalisme. Ya, saya mendapat penghargaan mulai dari zaman Pak Harto, ya, piagam kehormatan. Iya. Bisa dipegang nih guys, mantap sekali.
Lalu juga Boleh saya taruh, Pak. berturut-turut saya mendapat piagam yang tertinggi juga dari Pak Harto. Masya Allah. Dan terakhir penghargaan oleh Presiden saat itu adalah satu lagi ada yang dari Ibu Megawati, tapi tidak terbawa di bawah ini. Oke. Nah, ini selain penghargaan di sini juga nih penghargaan yang Nah, ini yang terakhir. ini dia nih. Nah, ini. Jadi waktu COVID kemarin, PMI kekurangan darah. Lalu karena PMI kekurangan darah, saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia, saya bekerja sama dengan Korps Brigade Mobil Polri. Kita dapat cukup banyak darah dan juga yang paling penting dapat namanya convalescent untuk orang-orang yang pernah kena COVID, lalu darahnya disumbangkan untuk bisa menjadi antibodi terhadap kekuatan ini. Ini yang terakhir ini, jadi 2 Maret bulan yang lalu. Nah, ini juga ada foto juga nih, Pak. Kalau ini boleh juga dideketin nih yang keren nih. Nah, coba. Oke. Gimana kita badannya kan sama gedenya. Gitu gak? Enggak ya? Jauh ya guys ya. Jangan dihujat ya saya ya. Ya, itulah kira-kira perjalanan hidup saya. Masya Allah, banyak banget guys cerita-cerita, pengalaman, prestasi yang udah ditunjukkan dari Pak Adal. Nah, kira-kira pasti pada kepo gak sih kita tuh mau ngomongin berbagai macam topik nih Pak, selain pengalaman-pengalaman tadi. Nah, kita langsung aja lanjut ke sesi Q&A. Jangan lupa saksikan, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum sahabat PKS, kembali lagi bersama kami di Ruang Alek bersama saya Adrian Farhan dan juga Bapak Hadang Darajatun. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tipis nih bersama Pak Hadang Darajatun dan kita banyak banget keseruan-keseruan yang bakal kita kulik mengenai itu Pak. Nah, kalau awal-awal nih kita mulai dari topik yang ringan nih. Ini kan lagi suasana rumah Pak, suasana beristirahat. Nah, kalau lagi kosong gini tuh Bapak lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga tuh ngapain aja sih Pak? Ya. Jadi biasanya saya waktu luang kalau tiap Sabtu Minggu harus pinter-pinter bagi waktu. Karena terus terang saya punya perkumpulan olahraga tenis, punya perkumpulan olahraga golf, yang juga harinya juga biasanya antara Sabtu dengan Minggu. Hari libur gitu ya? Hari libur. Jadi seperti tadi pagi saya jalan-jalan sama anak-anak untuk berolahraga. Itu tadi Relax kita. Tuh. Tapi kemarin saya golf dengan teman-teman SMA 1 Budi Tomo. Jadi kalau ditanya kalau lagi kosong seperti ini, ya sebetulnya nggak ada kosong ya. Tetap beraktivitas ya Pak? Sabtu Minggu kalau nggak diajak anak-anak jalan, diajak teman-teman jalan. Jadi dua-duanya olahraga lah. Jadi anak-anak juga jalan, sambil ya sedikit-sedikit lah kita kuliner. Tapi yang pasti bahwa Sabtu Minggu dua ininya kesenangan saya. Satu dengan anak-anak dan cucu, kedua dengan sahabat-sahabat saya. Jadi seimbang ya Pak? Seimbang. Ya. Nah, kalau bicara tentang keseimbangan nih, Bapak kan sebagai wakil rakyat juga dan Bapak memiliki banyak aktivitas lainnya. Seberapa penting sih Pak keseimbangan itu antara keluarga, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan Bapak lainnya? Ya, terus terang sangat perlu ya keseimbangan itu. Karena terus terang aja kan setiap orang itu memiliki keinginan ya, suatu idealisme gitu ya. Betul. Bahwa idealisme itu misalnya saya, ya idealisme saya tercapailah, sempat menjadi Kapolda, sempat menjadi Wakapolri. Tapi kan kalau saya berbicara tentang idealisme pribadi saya aja, mungkin masalah-masalah keluarga akan ketinggalan. Nah, oleh karena itu perlu keseimbangan. Keseimbangan dalam arti perlu ada suatu komitmen terutama antara seorang suami, istri dan anak-anak. Betul. Karena saya tidak pernah lepas untuk bisa berkomunikasi dengan istri dan anak-anak. Karena dengan komunikasi itu kita mengerti apa keinginan istri, apa keinginan anak-anak,
keinginan teman-teman. Jadi keseimbangannya tuh ada. Harus semuanya tuh harus dalam satu ruang lingkup yang seimbang. Makanya kalau untuk saya tuh seminggu tuh cepet banget. Karena bisa 2 hari ini diajak golf teman, hari keduanya diajak anak-anak. Iya, betul. Minggunya diajak lagi sama cucu. Jadi ya untuk saya seminggu itu cepet banget gitu. Soalnya aktivitasnya juga lumayan banyak dan Bapak tuh produktif banget ya Pak menjadi sosok bersyukur kepada Allah publik. Saya diberi kesehatan sama hari ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal keluarga, sahabat ataupun yang lainnya, kan pasti Bapak sering mengunjungi beberapa kota di Indonesia Pak. Ya. Selain buat mungkin entah itu liburan, mungkin entah itu kunjungan kerja. Ya. Kira-kira kota apa di Indonesia sih Pak yang paling Bapak sukai untuk dikunjungi? Kalau saya terus terang dari dulu senang mencari kota-kota kecil. Karena saya ingin membawa pola pikir saya menjadi pola pikir tentang NKRI gitu. Betul. Karena pengalaman saya banyak pejabat-pejabat yang berpikir tentang Indonesia itu Pulau Jawa atau Indonesia itu Jakarta gitu ya. Jadi saya dari dulu baik waktu masih dinas atau sekarang itu ya kalau diundang yang jauh-jauh agak senang gitu. Jadi kita tahu bahwa Indonesia begitu luas, Indonesia itu begitu kaya. Itu sangat penting untuk kita gitu. Nah itu, ini berarti semua kota-kota pun kalau misalkan Bapak kunjungi juga punya keunikan sendiri gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang tadi kan udah keluarga udah, tentang Indonesia udah. Nah, saya mau nanya nih, ini pertanyaan yang cukup menarik Pak. Bapak kan berlatar belakang kepolisian ya Pak. Bapak lulusan Akabri. Lalu pada akhirnya Bapak ngambil amanah sebagai wakil rakyat. Itu boleh diceritain nggak sih Pak kepada sahabat PKS ini? Mungkin mereka juga punya rencana kayak, saya kan lulusan ini, tapi bisa gak ya jadi sesuatu yang lain gak sejurusan sama ini saya. Boleh ceritain nggak sih Pak? Yang pasti kita harus percaya bahwa hidup kita ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Memang 2007 setelah saya pensiun dari kepolisian, saya terus terang saja mencari apa sih kira-kira ke depan saya yang sesuai dengan keinginan saya. Karena saya terus terang besar di Jakarta, saya ingin Jakarta ini lebih maju. Betul. Amin. Karena itu saya menyiapkan diri untuk menjadi gubernur DKI dan saya milih-milih partai mana yang memiliki idealisme, partai mana yang ingin maju ke depan. Akhirnya saya memilih Partai Keadilan Sejahtera, suatu partai yang penuh dengan amanah, dan saya maju bersama Partai Keadilan Sejahtera. Ya walaupun pada saat itu pemilihan gubernur kita satu partai dikeroyok sama 18 partai PKS sendiri. Nah setelah saya dalam pemilihan gubernur kalah oleh Pak Bowo, ya, lalu saya memberikan selamat kepada beliau. Lalu saya terus berserta PKS saat itu sampai dengan hari ini. Jadi kalau dibilang bahwa tidak kebetulan juga, memang saya memilih PKS dan sampai hari ini saya bersama PKS berbakti untuk bangsa dan negara. Oke, nah kita pengen tahu nih Pak, kalau soal PKS sendiri, apa sih kenangan termanis Bapak bersama PKS? Boleh diceritain nggak sih Pak, salah satu aja? Kan pasti banyak pengalaman menyenangkan ada, pengalaman menegangkan ada. Apa sih pengalaman termanis Bapak bersama PKS ini? Ya, kalau untuk saya kenangan yang termanis untuk PKS ini memiliki disiplin ya yang begitu tinggi, baik itu organisasi, kerja dan sebagainya. Jadi saya senang kepada Partai Keadilan Sejahtera. Lebih-lebih sekarang pergantian kepemimpinan sudah menjadi suatu hal yang terus berkembang dan sudah berganti menjadi para kaum muda, sehingga kita mengharapkan PKS akan menjadi partai yang kuat karena dipimpin oleh orang-orang yang memiliki idealisme dan memiliki pemikiran-pemikiran depan yang lebih baik. Betul. Nah, oke, kalau bicara tentang anak muda Pak, ini karena saya sendiri dan teman-teman di sini, halo teman-teman. Jadi kita nih semua banyak banget. Sekarang kan anak muda di mana-mana istilahnya idealismenya berbeda-beda Pak. Ada yang pengen jadi ini, ada yang pengen jadi itu. Tapi kan kita tidak bisa lepas juga dari dunia politik yang ada di negara kita. Nah,
anak muda ini tuh banyak Pak yang tertarik politik, tapi nggak bisa aktif atau mereka masih bingung cara aktifnya tuh gimana? Apakah harus ikut partai kah? Apakah pengamat saja cukup seperti itu? Gimana sih menurut Bapak? Jadi kalau untuk saya selalu saya ditanya tentang masalah ini ya. Saya hanya paling gampang mencontohkan aja lah pertandingan bola. Ya. Kalau Anda ingin menang, Anda harus jadi pemain bola, jangan jadi penonton. Jadi kalau generasi muda ingin bangsa dan negara ini maju, masuk, ya terserah. Ya kalau saya waktu ke daerah atau sedang kunjungan ke daerah pemilihan, saya ketemu milenial. Anda ambil, Anda menjadi ketua Karang Taruna, ambil. Anda diangkat menjadi ketua RT, ambil. Karena pada saat itu Anda akan belajar tentang kepemimpinan, tentang organisasi. Nah, pentingnya itu apa? Begitu dia strata makin naik, dia sudah berorganisasi. Jadi pada saat dia sudah waktunya untuk memilih satu partai, saya mengharapkan pasti Partai Keadilan Sejahtera lah yang pasti. Let's go. Ayo. Nah, jadi sekali lagi, jangan kita berteriak tapi tidak di dalam. Betul. Yang tadi seperti saya bilang. Jadi sekali lagi saya tahu sekarang dengan kondisi media yang begitu terbuka, terus terang aja milenial bisa goyang gitu ya. Ini negara mau kemana sih? Sebetulnya gampang. Baca saja pembukaan tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jelas bahwa tugas kita adalah semua satu, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa. Ya udah itu aja. Milenial itu mari kita ke arah sana. Tinggal apakah dia di pemerintahan, apakah dia di partai, di mana juga. Tapi yang penting bahwa idealisme dia ingin maju sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar itu jangan lepas. Betul. Jadi sekali lagi titipan saya pernah menulis di suatu media waktu itu, masuklah Anda menjadi partai politik. Karena apapun juga di negara maju pun akhirnya partai politik menjadi suatu kekuatan di dalam suatu memutuskan keadaan atau masa depan bangsa ini. Betul. Itu perlu diingat terus guys, karena kita anak muda sendiri juga mau tidak mau kita akan menghadapi dunia politik itu kan suatu saat kita bertumbuh dewasa. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal dunia politik Pak, nggak akan ada habisnya, ini bisa 10 episode, 15 episode ini. Nah, tapi ini ada pertanyaan terakhir saya untuk Bapak pada sesi kali ini. Kalau misalkan Bapak bisa mengubah salah satu hal di Indonesia untuk menjadi lebih baik, apa sih yang ingin Bapak lakukan? Apa yang ingin Bapak ubah? Ya, kalau untuk saya apapun juga kita diajarkan tentang pada saat kita akan memutuskan atau saat kita ingin maju ke depan, kita harus mampu membaca diri kita dan membaca tantangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan kan tadi saya sudah jelaskan. Secara umum, kita harus mampu mensejahterakan rakyat, mencerdaskan bangsa. Nah, tinggal kalau tadi milenial ingin maju ke depan, yang tadi saya ajarin bahwa oke lah Anda Karang Taruna masuk, menjadi ketua RT masuk, udah mulai belajar berorganisasi. Nanti tinggal milih partai mana sih yang kira-kira merasa pas untuk mereka, untuk para milenial, ya masuk menjadi partai. Jadi dia tidak berkoar-koar di luar, tapi dia tidak berpengaruh ke dalam, percuma. Tapi kalau dia masuk di dalam, dia ikut main bola di dalam, lebih-lebih dia menjadi kapten kesebelasan, dia akan menentukan bangsa dan negara ini mau dibawa kemana. Mantap sekali guys, ya ampun. Ini Pak Adang Derajat tuh salah satu tokoh inspiratif bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Adang untuk waktunya, untuk sesi Ruang Alik kali ini sangat amat menyenangkan dan juga banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran. Sama-sama. Dan semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan semakin amanah, istiqomah memperjuangkan rakyat, dan juga jangan lupa bergabung dengan PKS. Mantap. Oke Pak, boleh dibilang nggak sih Pak? Jangan lupa saksikan Ruang Alik setiap hari Sabtu jam 10 pagi di YouTube PKS TV. Halo guys, jangan lupa setiap hari Sabtu kita hadir di dalam acara Ruang Alik, dan di sana Anda akan dapat suatu pengalaman, informasi, sehingga Anda akan terus maju
terus berkembang. Berkembang untuk melayani rakyat. melayani rakyat. Oke, terima kasih Pak Adang. Yang penting ini saya pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi karena durasi kita sudah selesai. Dan terima kasih telah menyaksikan Ruang Alek kali ini. Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Adang. Sampai berjumpa lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.